Oke, baik. Berikutnya adalah fungsi. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi. Dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci function yang bentuk umum penggunaan seperti tampak di layar. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Pada kode di layar, kita dapat mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi dan hasilnya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bantu yang terdapat di dalam badan fungsi. Di dalam layarnya ini sebagai berikut. Fungsi di layar hanya berfungsi untuk mencetak string S keluar layar sebanyak n kali. Setelah semua perintah di dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris memanggil fungsi bersangkutan. Memanggil fungsi. Setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter jika ada. Untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menampung hasilnya ke dalam variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi, kita dapat menggunakan kode seperti tampak di layar. Baru lagi. Di layar, contoh di layar 10 dan 20 tersebut adalah argumen atau parameter aktual yang dikirim ke dalam badan fungsi. Nilai 10 akan disalin ke dalam parameter A dan nilai 20 akan disalin ke dalam parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh, kali 10 dan 20 akan menghasilkan nilai 200. Fungsi kali 2,3 akan menghasilkan nilai 6, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik. Perhatikan di luar kaca adalah
di layar laptop Anda. Sini kita akan buat fungsi. Akan membuat file baru dengan nilai balik. Ini kita ketik saja fungsi JS. Mohon maaf, saya belum taruh console log. Maaf ya teman-teman. Kita maaf karena saya tersalah tidak taruh fungsi console log ya. Sekarang kita ketik node fungsi .js. Masuk kita satu titik 25, nilainya 4.0, dan hasilnya seperti ini. Jika Anda tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut. Itu kita edit ini, edit scriptnya. Sini kita ini kita taruh sebagai komentar. Di sini kita taruh satu titik 2. Lalu kita buat 2, 3. Kita buat terminal baru saja. Node fungsi .js dan hasilnya seperti ini. Kita akan penjelasan. Perbedaan fungsi yang memiliki nilai balik. Pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Berikutnya adalah parameter fungsi. Parameter fungsi meskipun fungsi didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel menampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses ke dalam badan fungsi. Parameter akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses. Di dalam badan fungsi, parameter menjadi fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi itu dipanggil. Terdapat dua istilah yang perlu Anda ketahui pada saat belajar dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi. Sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke dalam fungsi. Parameter aktual sering juga disebutkan dengan istilah argumen. Sekarang kita akan jalankan di dalam terminal. Buat file baru, node buat baru.
mode function mendeklarasikan pada kode di layar. A dan B disebutkan menjadi parameter formal, sedangkan D dan Y disebutkan parameter aktual. Melewati parameter ke dalam fungsi, dan JavaScript nilai parameter dari tipe primitif yaitu number, string, dan boolean secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value. Sedangkan nilai yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan skrip berikut. File baru, kita beri nama pass underscore by value blue.js. Lalu kita enter. JS. Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak berpengaruh terhadap nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, dan X dan Y merupakan variabel yang masing-masing berbeda di dalam alamat memori. Dengan demikian, perubahan nilai terhadap variabel A dan A tidak akan mempengaruhi terhadap nilai X, dan perubahan terhadap nilai B tidak akan mempengaruhi terhadap nilai Y. Berikutnya kita akan membahas tentang pass by refresh. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek di turunannya, JavaScript secara otomatis akan ucapkan mekanisme pass by refresh. Pada mekanisme ini terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by refresh, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi objek yang sama. Perhatikan program berikut. Di sini kita akan menamakan file berikut, yaitu pass by reference.
Dan ini adalah hasilnya. Pada contoh kode di layar, OBJ dan A merupakan dua referensi yang menunjukkan ke satu pojok yang sama. Dengan demikian di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi A. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi OBJ. Ini berarti bahwa OBJ.x sama dengan A.x atau A kali X. Karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni OBJ dan A. Berikutnya kita akan mempelajari parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter seperti ini sering disebut parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru dari dalam JavaScript yang dikenal pada MCMA JavaScript 6. Perhatikan kode di layar. Kita buat seperti codes. Kita Ctrl A. Pada contoh di layar disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal sama dengan 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen. Seperti contoh berikut ini. Cetak. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi tersebut. Seperti kode berikut. Seperti contohnya kita cetak 55. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar parameter akan diisikan dengan nilai 55. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional. Asalkan parameter opsional ditetapkan di posisi akhir. Perhatikan contoh berikut. Kita function
Oh sorry, kita Ctrl D untuk, so kita tulis ulang function fungsi di layar tidak dapat ditulis seperti berikut. Seperti berikut. Kita ke backslash satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter-parameter opsional tersebut ditetapkan setelah parameter opsional. Seperti contoh di layar ini. Berikutnya kita akan buat contoh berikutnya lagi. Parameter channel ya seperti ini. Variabel atau length variabel argumen dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa program mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda dalam JavaScript. Kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array dan parameter fungsi. Sebagai berikut, kita akan menggunakan program berikutnya, yaitu kita akan menggunakan yang parameter array. Parameter function. Coba kita cek, buka dulu ya guys ya. Paskah. Function
ketik node parameter.array.cs. Ya, seperti ini. Pada contoh berikut sum berguna untuk menjalankan beberapa bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar dengan menggunakan range parameter. Parameter yang diawali dengan tanda titik 3 dengan range parameter. Kode di layar kita tulis seperti berikut. Kita buat file function sum tadi kita begini cok oke total. Dan hasilnya seperti yang ini. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Berikutnya, fungsi tanpa nama. Fungsi tanpa nama dalam JavaScript yaitu fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi tersebut seperti ini disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk disalin ke variabel manapun, dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh di layar. Sini kita akan jalankan dengan terminal RPL. Kita Ctrl A, hapus, kita ketik node, kita buat baru.
petik node enter itu function dalam kurung A dan B. Fungsi tersebut kemudian disisihkan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Fungsi tanpa nama juga bisa menggunakan tanda panah dan tanpa kata kunci function seperti berikut. Seperti ini. Anda dapat menguji kode di layar dengan menggunakan terminal REPL. Dan hasilnya adalah 19. Hasilnya 19. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan pengguna fungsi tanpa nama tanpa nama .cs. Enter. Melakukan rafar. Ctrl S. Setelah itu nilai 2, 3 dan di sini adalah hasilnya. Fungsi berikutnya adalah fungsi callback. Fungsi yang digunakan sebagai parameter. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau hing order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan di layar. Ini kita akan membuat fungsi dengan nama fungsi underscore callback.cs. Itu kita masukkan var fungsi callback. Yes, node. Callback.cs. Kita masukkan dapur. Dan seperti ini.
Pada contoh di layar, fungsi hitungan adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi. Sebagai argumen, jika Anda tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, dan kali, dan bagi, maka Anda dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama. Untuk menjelaskan kasus di layar, sini kita akan buat fungsi baru dengan fungsi callback callback 1.js kita enter forward tiga 6. So, kita belum Ctrl S itu kita jalankan ulang callback kamu node fungsi underscore callback 1.cs, dan kita masukkan 4, sini kita masukkan 5, dan hasilnya seperti ini. Ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya. Berikutnya, membuat fungsi di dalam fungsi lainnya. JavaScript merupakan salah satu bahasa programan yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi lainnya sering disebut dengan fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Contoh, kita membuat program berikutnya. Kita membuat fungsi lokal, kita ketik sini. Dan ini adalah hasilnya. Pada contoh di layar, kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar fungsi hipotenusa.